Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang nida dan idhofah, yang dimana nida adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu nada yunadi, yang artinya adalah panggilan, undangan, pengumuman, dan seruan. Selain itu, lafaz nida juga diartikan sebagai doa. Nah, nida dalam nahwu itu gampangnya adalah panggilan atau memanggil. Dalam bahasa Arab tentunya berbeda dengan bahasa Indo. Dalam bahasa Arab itu ada alatnya yang bisa digunakan untuk memanggil. Hurufnya itu ada 8. Lalu nida yang 8 itu dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu nida mandub wa nukbah, yaitu seruan yang terjadi karena sakit atau sedih. Dan yang kedua, nida ghairu mandub, yaitu seruan atau panggilan yang ditunjukkan kepada lawan bicara yang jauh dan lawan bicara yang serupa. Nah, di sini ada 4 macam, yaitu nida al-nas, yang kedua nida al-ibad, yang ketiga nida bani adam, dan yang keempat nida masharal jin wanas. Jika dilihat secara penggunaan, fungsinya ada 4, yaitu untuk dekat saja, untuk jauh saja, untuk sedih saja, dan untuk dekat dan jauh. Kalau untuk yang dekat saja pakai ai, aya, a, yang dibaca panjang, haya, ya. Dan kalau mau memanggil yang jauh atau dekat bisa dengan ya. Jadi ya ini alat nida yang netral, bisa ke dekat saja, bisa ke yang jauh juga. Nah, dan selanjutnya macam-macam nida. Nah, dan yang selanjutnya kalau untuk yang jauh saja pakai a yang dibaca pendek. Kalau untuk yang sedih pakai wa. Contoh, memanggil saudara yang sudah meninggal, karena meratapi nasib, jadi menggunakan wa. Nah, hukum dari kata pertama dengan kata kedua itu berbeda. Yang kata pertama yaitu mudhof itu harus mengikuti kondisi i'rabnya. Misal, kalau menjadi fa'il atau mubtada ya harus dibaca rofa gitu. Kalau jadi maf'ul ya harus nasab. Kalau ada huruf jernya ya dibaca jer begitu. Sedangkan kata yang kedua, mudhof ilaih, itu selamanya harus dibaca jer, tidak boleh nasab dan rofa. Nah, yang terakhir yaitu idhofah. Idhofah ialah penyandaran suatu isim atau kata benda kepada isim lain sehingga menjadi satu kesatuan dan menimbulkan pengertian yang lebih spesifik. Nah, di sini idhofah adalah penyandaran. Kalau dalam bahasa Arab, idhofah itu hanya bisa terjadi dan boleh digunakan pada isim saja, tidak boleh pada fiil. Tujuan dari idhofah itu membuat hal tersebut lebih khusus sehingga makna atau artinya itu lebih spesifik. Secara umum, karena idhofah itu menyandarkan satu isim pada isim yang lain, berarti sebenarnya antara satu isim dengan isim yang lain tersebut ada robitoh atau penghubungnya. Penghubungnya itu bisa dikira-kira pada min artinya dari, li artinya untuk, fi artinya di dalam. Seperti contoh baitu Muhammadin. Penghubung yang layak untuk contoh ini itu li.
untuk atau milik, sehingga artinya menjadi rumahnya Muhammad, atau rumah itu menjadi mudhof. Muhammad menjadi mudhof ilaih, menyandarkan kata rumah pada kata Muhammad. Kata yang kedua atau mudhof ilaih yang paling akhir itu harus menggunakan tanwin atau al. Contoh rumah Muhammad, maka dalam bahasa Arab Muhammadnya itu dijerkan karena berupa isim mufrad, maka jernya pakai kasroh dan harus ditanwin atau diberi al. Dan contoh kedua, kegiatan hari Rabu, itu kan ada 3 kata, kegiatan hari dan Rabu. Kegiatan itu dimudhofkan ke hari, maka kata hari harus di-i'rabi jer, tapi hari tidak boleh diberikan tanwin atau al dulu. Kenapa? Ya karena kata hari masih disandarkan ke Rabu, karena Rabu sudah menjadi mudhof ilaih atau sandaran terakhir, maka Rabu yang diberi al atau tanwin dan juga di-i'rabi dengan jer juga. Jika mau membuat idhofah ada aturannya. Yang pertama, mudhof. Kata yang pertama boleh diberi al atau tanwin. Tidak diralat. Yang pertama, mudhof. Kata yang pertama tidak boleh diberikan al atau tanwin. Jika diberi salah satunya, maka itu bukan susunan idhofah lagi. Dan yang kedua, jika mau memudhofkan kata yang ada nun musannah atau jamaknya, maka nunnya itu harus dibuang. Seperti contoh, hafidul masjid. Hafidu itu membuang nun karena asalnya itu hafiduna, artinya beberapa penjaga. Karena mau disandarkan atau dimudhofkan pada masjid, maka nunnya dibuang menjadi beberapa penjaga masjid. Mungkin hanya itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.